Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reina Syafika dari program studi jurnalistik kelas A Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teori-teori komunikasi antar pribadi secara ringkas sesuai dengan tugas final saya dalam mata kuliah teori-teori komunikasi. Dalam teori komunikasi antar pribadi terdapat 14 teori. Teori yang pertama yaitu teori kebutuhan hubungan interpersonal. William Scott mengatakan bahwa setiap manusia memiliki 3 kebutuhan antar pribadi yang disebut dengan impulsif kontrol dan afeksi. Dasar teori ini adalah bahwa manusia pasti membutuhkan orang lain sebagai makhluk sosial. Teori ini menjelaskan tentang adanya hubungan yang terjadi antara individu yang harus menghadirkan sesuatu dalam kondisi tertentu agar dapat menghasilkan sesuatu yang menyenangkan. Kebutuhan hubungan interpersonal pun terdapat 3 macam, di antaranya yaitu yang pertama kebutuhan untuk inklusi. Kebutuhan ini untuk mengadakan atau mempertahankan komunikasi yang memuaskan. Yang kedua yaitu kebutuhan untuk kontrol, di mana dalam kebutuhan ini terdapat suatu penguasaan dalam berkomunikasi seperti mempengaruhi, mendominasi, memimpin, dan mengatur, yang termasuk dalam kontrol positif. Sedangkan dalam kontrol negatif adalah untuk memberontak, mengikut, atau menurut saja. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan untuk afeksi. Nah, di mana kebutuhan ini berhubungan dengan cinta dan kasih sayang yang melibatkan emosi dan perasaan. Teori yang kedua adalah teori disonansi kognitif, di mana teori ini merupakan suatu komunikasi yang berhubungan dengan perasaan ketidaknyamanan karena sikap, pemikiran, dan perilaku yang tidak baik atau tidak sesuai. Istilah disonansi kognitif ini pertama kali dipopulerkan oleh seorang psikolog yang bernama Leon Festinger pada tahun 1950-an. Adapun asumsi-asumsi teori disonansi kognitif ini diantaranya yang pertama, teori ini menekankan pada sifat dasar pada konsistensi dan stabilitas seseorang. Yang kedua, adanya disonansi kognitif karena adanya ketidakkonsistensinya seseorang terhadap segi biologisnya. Yang ketiga, disonansi ini merupakan perasaan tidak suka yang menimbulkan tindakan kurang wajar. Dan yang keempat, teori ini akan memberikan rangsangan disonansi untuk memotivasi seseorang keluar dari inkonsistensinya. Teori yang ketiga adalah teori process view. Teori ini merupakan teori komunikasi yang merupakan salah satu teori dari pengembangan diri dalam individu seseorang. Teori ini merupakan teori komunikasi yang dapat dilihat dari kualitas pribadi. Siapa yang berbicara, dialah yang didengar. Semakin ia berkualitas, semakin banyak orang yang mendengarkan. Sehingga teori ini memerlukan kualitas pribadi terlebih dahulu untuk melanjutkan komunikasinya agar banyak orang yang mendengarkan. Biasanya teori ini berhubungan dengan kepercayaan pada seseorang. Semakin banyak orang yang percaya dengan orang tersebut, maka semakin banyak orang yang dapat mendengarkan. Teori selanjutnya adalah teori social exchange. Teori ini merupakan salah satu teori dalam bidang komunikasi yang biasanya disebut sebagai pertukaran sosial. Teori ini dikembangkan oleh ahli psikolog John Tribaud dan Harold Kelly pada tahun 1959 dan beberapa orang sosiolog seperti George Homans, Richard Emerson, dan Peter Blau. Teori ini memiliki hubungan dengan pertukaran orang lain yang dapat menghasilkan sesuatu. Komunikasi akan terjadi jika adanya lingkungan dan sikap individu yang saling berhubungan. Di lingkungan masyarakat, pastinya kita akan menemui berbagai orang dengan sikap yang berbeda-beda dan saling terkait dan berhubungan. Koneksi ini terdapat unsur imbalan, pengorbanan seperti biaya, dan keuntungan yaitu profit. Imbalan akan didapatkan melalui pengorbanan dan keuntungan merupakan hasil dari pengorbanan dikurangi dengan imbalan. Teori yang kelima merupakan teori hipotesis kecocokan. Teori hipotesis kecocokan atau hipotesis matching ini merupakan salah satu teori yang dilihat dari segi penampilan seseorang. Dengan kata lain, dalam komunikasi dengan teori ini merupakan gaya komunikasi yang menggunakan ketertarikan melalui fisik. Teori yang keenam adalah teori saling melengkapi. Teori saling melengkapi ini pernah dikemukakan teorinya oleh Theodore Reik. Ia berpendapat bahwa teori komunikasi antar pribadi ini menegaskan ketika kita sedang melihat kelebihan orang lain dan membandingkan dengan kemampuan kita sehingga timbullah rasa iri.
Selanjutnya ada teori interaksi simbolik. Dalam teori ini merupakan suatu hubungan komunikasi antar individu yang saling keterkaitan atau menguntungkan. Jika komunikator merasa untung menyampaikan informasinya dan kemudian komunikan juga merasa untung dapat melakukan komunikasi tersebut atau merasa untung dengan komunikasi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa teori ini telah berhasil untuk dilakukan. Kemudian ada teori penetrasi sosial. Teori ini cenderung fokus pada pengembangan hubungan, terutama berkaitan dengan perilaku antar pribadi saat terjadinya interaksi sosial dan beberapa proses kognitif internal, mulai dari mendahului, menyertai, dan mengikuti pembentukan hubungan. Proses penetrasi sosial terjadi secara bertahap dan teratur dari sifatnya di permukaan ke tingkat yang akrab mengenai pertukaran. Hal ini berfungsi efektif untuk mengetahui hasil yang akurat. Kemudian teori yang ke-9 adalah teori reduksi ketidakpastian. Teori ini dikemukakan oleh Charles R. Berger dan Richard J. Calabres dari Northwestern University. Mereka mengembangkan beberapa teori komunikasi yang hingga kini masih menjadi acuan pembelajaran komunikasi. Teori-teori yang lahir adalah teori terkait dengan persepsi manusia, pertukaran sosial, dan keseimbangan antar pribadi. Beberapa dari teori tersebut telah banyak dipakai untuk kerangka kerja dan untuk mendapatkan hipotesis yang dapat diuji terkait tentang proses komunikasi antar pribadi itu sendiri. Teori selanjutnya adalah teori dialektika relasional. Nah, dalam teori ini, orang-orang yang membangun relasi kemudian melakukan komunikasi antar pribadi, dalam hatinya mengalami tarikan konflik. Kemudian tarikan konflik itulah yang akan menjadi penyebab dari relasi menjadi selalu ada dalam kondisi cair. Kondisi ini kemudian dikenal sebagai ketegangan dialektis. Orang-orang yang melakukan interaksi merasa terombang-ambing di antara dua kutub. Dua kutub tersebut adalah kutub harmonis dan kutub konflik, ataupun juga kutub keakraban dan kutub bermusuhan. Seperti itu. Selain itu, teori ini juga menilai hubungan komunikasi sebagai kemajuan dengan pergerakan yang melaju konstan. Komunikator yang terlibat dalam komunikasi akan merasakan selalu ada dorongan dan tarikan dari rasa ingin dari masing-masing individu yang bertolak belakang. Selanjutnya ada teori penilaian sosial. Teori ini fokus terhadap penilaian dari pesan yang diterima. Si penerima dapat melakukan dua hal. Yang pertama itu mengkontraskan. Kontras di sini adalah distorsi perseptual, kontras yang membawa menuju polarisasi ide. Contohnya adalah mengontraskan antara pandangan kopi itu bermanfaat bagi kesehatan dan kopi itu merugikan kesehatan. Kemudian yang kedua, mengasimilasikan. Asimilasi di sini bertujuan untuk menunjukkan kekeliruan penilaian yang berlawanan. Teori inokulasi atau lebih dikenal dengan teori suntikan. Teori ini dikemukakan oleh McGuire. Perkembangan teori ini menggunakan analogi dari peristiwa medis. Individu yang tidak siap secara fisik untuk menahan penyakit itu membutuhkan inokulasi atau suntikan vaksin. Hal ini bertujuan untuk merangsang mekanisme daya tahan tubuh agar dapat melawan penyakit tersebut. Kemudian individu yang tidak mempunyai informasi terhadap suatu hal, ia akan lebih mudah untuk dipersuasi atau dibujuk. Oleh karena itu, cara yang diperlukan untuk tidak mudah dipersuasi adalah memberinya argumentasi balasan. Kemudian menurut McGuire juga, orang mudah diinokulasi untuk melawan persuasi tersebut. Teori yang ke-13 adalah teori atribusi, di mana teori ini mempelajari tentang hubungan antara individu. Kemudian teori ini dikembangkan kembali oleh Heider. Heider mengungkapkan bahwa apabila kita melihat perilaku orang lain, maka kita juga harus melihat tujuan sebenarnya yang menyebabkan seseorang tersebut berperilaku seperti dalam pandangan. Dan teori yang terakhir adalah teori pandangan proses. Teori ini melihat bahwa kualitas dan originalitas sebuah hubungan antar pribadi dapat dinilai dari pengetahuan yang dimiliki oleh pasangan komunikasi. Penilaian tersebut berdasarkan keadaan dan pribadi dirinya sendiri, baik itu hubungan asli maupun hubungan yang semu. Baiklah, itulah tadi ke-14 teori-teori komunikasi antar pribadi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.